Nabi Musa oleh Fitri Atisa dengan judul Akhir Pertarungan Nabi Musa dan Fir'aun dalam perspektif pemberani. Pergi ke dapur mengambil ubi. Ubi diambil dimakan angsa. Belajar dari kisah Nabi yang bernama Nabi Musa. Jalan-jalan ke kota Jakarta, bermacam-macam wisatanya. Mari kita cermati kisah, yaitu kisah Nabi Musa. Ke Padang Tikar membeli terasi. Terasi di bawah memakai tosa. Mari kita belajar berani, seperti kisah Nabi Musa. Dalam sinopsis, Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir pada masa pemerintah Fir'aun yang sangat zalim. Fir'aun tidak bisa menerima Nabi Musa alaihissalam dan mengejarnya. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam hingga Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam mengetukkan tongkatnya hingga Laut Merah terbelah, sehingga Nabi Musa alaihissalam dapat menyeberanginya. Sahabatku yang berbahagia, yang sedang menonton kisah ini, bagaimanakah cerita selanjutnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Selamat menyaksikan. Kisah ini disebutkan beberapa kali di Al-Quran. Salah satunya adalah di dalam surah Al-Syura ayat 52-68. Setelah berkali-kali Fir'aun ingkar janji kepada Nabi Musa alaihissalam, maka Allah memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel agar segera meninggalkan Nabi di Mesir. Namun, Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka sampai ke Laut Merah. Mesir kembali ramai dengan aktivitas masyarakatnya, seperti deringan azab dari Allah. Sebenarnya, setelah azab itu, kaum Kiti meragukan ketuhanan Fir'aun dan mulai percaya kepada Tuhan yang Musa. Namun Fir'aun dengan segala kuasanya menghasut pikiran mereka. Raja Fir'aun berkata, "Wahai kaumku, lihatlah perubahan yang terjadi pada Mesir. Sekarang ini semua ini tidak akan terjadi tanpa campur tanganku. Buktinya, walaupun musibah datang secara bertubi-tubi, tanah pertanian kita tambah subur, sungai-sungai tidak pernah kering. Pastinya buah-buahan semakin melimpah. Hahaha." Orang-orang membenarkan ucapan Fir'aun dalam hati mereka. Lain halnya dengan kondisi kaum Nabi Musa. Bani Israel semakin tersiksa oleh perbudakan yang dilakukan kaum Kiti. Akhirnya mereka berduyun-duyun mendatangi Nabi Musa. Kaum Kiti berkata, "Wahai Musa, kami sudah tidak tahan lagi hidup di sini. Apakah sebaiknya saja kita pergi dari sini?" "Iya, aku setuju. Kita pergi saja dari sini." Nabi Musa berkata, "Bersabarlah, wahai kaumku." Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diberikan solusi atas permasalahan kaumnya, seperti yang disebutkan Al-Quran surah Al-Syura ayat 52. "Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Nabi Musa, pergilah pada malam hari pada hamba-hambaku,
dan Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar." Malam harinya, Nabi Musa dan Bani Israel pergi meninggalkan Mesir secara sembunyi-sembunyi. Waktu malam dipilih agar kepergian mereka tidak terlihat oleh kaum Kiti dan orang-orang Fir'aun. Keesokan harinya, kabar tentang kepergiannya Musa dan pengikutnya sampai juga ke telinga Fir'aun. Raja Fir'aun berkata, "Seenaknya saja mereka melarikan diri dariku. Wahai pengawal, siapkan pasukan untuk mengejar Musa dan Bani Israel. Aku yakin mereka belum pergi terlalu jauh. Lagi pula, jumlah Bani Israel tidak banyak, tidak sulit bagi kita mengejarnya." Pengawal mengata, "Siap, Baginda." Setelah semua disiapkan, Fir'aun dan pasukannya menyusul Nabi Musa dan Bani Israel dengan mendaki kuda dan peralatan perang yang hebat. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya sampai di tepi laut, perjalanan mereka berhenti. Kaum Kiti berkata, "Wahai Musa, sekarang bagaimana ini? Di tempat kita terbentang lautan luas, dan tanpa perahu kita tidak bisa menyeberangi." Bani Israel berkata, "Kami takut kalau Fir'aun dan pasukannya menyadari kepergian kita. Aduh, bagaimana ini, wahai Musa?" Nabi Musa berkata, "Wahai kaumku, sekali-sekali kita tidak akan bermusuhan. Sesungguhnya Tuhanku kelak Dia akan memberi petunjuk." Seperti yang disebutkan surah Al-Syura ayat 62, "Lalu kamu wahyukan kepada Musa, itulah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar." Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu laut terbelah menjadi dua. Di tengah-tengahnya terhampar jalan panjang untuk melintas. Kaum Kiti berkata, "Masya Allah, Masya Allah, ayo cepat kita segera bergegas, ayo cepat." Fir'aun dan para pengikutnya sampai ke tepi laut. Mereka takjub melihat pemandangan laut yang aneh. Pasukannya, "Hah, apa ini? Belum pernah melihat seperti ini sebelumnya." Pasukan dua berkata, "Iya, apa ini? Membelah lautan." Raja Fir'aun berkata, "Mereka melewati jalan ini. Ayo kita kejar, ayo maju pasukan." Ketika Fir'aun dan pasukannya sampai di tengah perjalanan mengejar Musa, tampak Musa dan kaumnya. Pasukan pertama berkata, "Lihat itu, Bani Israel, aku melihatnya." Namun, atas izin Allah, tiba-tiba jalan yang terbentang di antara dua lautan itu kembali berubah menjadi laut. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, sedangkan Fir'aun dan pasukannya tenggelam di lautan. Sebelum mati, Fir'aun menyadari kekalahannya. Raja Fir'aun berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berjaya. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Nabi Musa dan Bani Israel, aku berserah diri kepadamu, ya Allah. Tolong selamatkan hamba." Namun, semuanya telah terlambat. Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Yunus ayat 91. "Apakah
sekarang baru kamu beriman. Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka hujat dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Sedangkan di pihak Musa, Israel masih khawatir dengan keadaan Fir'aun dan pengikutnya. Bani Israel berkata, "Wahai Musa, apakah Fir'aun dan pengikutnya benar-benar tenggelam di lautan ini?" Kaum Kiti berkata, Iya, karena dia mengaku-ngaku bahwa dirinya Tuhan yang tidak akan mati. Biarkan mereka tenggelam di lautan dan tidak mungkin hidup. Bukankah begitu, wahai Musa?" Nabi Musa berkata, "Benar, wahai kaumku, Fir'aun, dan Allah menyelamatkan jasad Fir'aun yang kejam mengaku-ngaku sebagai Tuhan benar-benar." Demikianlah akhir kisah pertarungan Nabi Musa dan Fir'aun. Hikmahnya yang dapat kita ambil yaitu kisah ini diantaranya: pertama, Allah terima taubat hambanya sebelum sakaratul maut datang. Jangan seperti Fir'aun yang bertaubat ketika hampir mati tenggelam. Yang kedua, sesungguhnya dosa tidak akan diampuni adalah syirik atau menyekutukan Allah, seperti sikap Fir'aun yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Nabi Musa membelah lautan yang menggunakan tongkatnya. Terima kasih kami ucapkan. Salam penutup dan semoga berjumpa. Kalau ladang banyak hama, tidak perlu petani untuk berpindah. Hati ingin masih bersama, tapi waktu habislah sudah. Ada uang 1.000 rupiah untuk membayar upah. Wabila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.